Maka pada waktu itu turun ayat Al-Quran. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan mereka itulah sebaik-baik orang yang dijadikan kawan. Maka Nabi mengatakan pada sahabat tadi, almar'u ma'aman ahabba, ketahuilah nanti seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Kata sahabat, tidak ada ayat Al-Quran yang lebih membuat kami itu bergembira kecuali dengan turunnya ayat tadi. Karena ayat itulah yang membuat kami gembira. Seperti apapun mungkin kurangnya amal kami, tapi kami akan dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat bersama dengan orang yang kami cintai. Dan tidak ada orang yang lebih kami cintai melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada satu orang itu pernah ceramah. Saya dengar ceramahnya ada beberapa poin yang menjadi hal yang bisa saya ambil pelajaran. Dia cerita, apa kata dia? Kami kalau konser itu kan ada, kalau bahasa Jawanya penderek, pengikut, orang-orang yang selalu menjadi sahabat, membawakan alat, membawakan keperluan segala macam. Memang betul-betul sama datang dari sana berangkat ke Pekanbaru misalkan, yang ngikut-ngikut betul-betul jadi sahabat, walaupun dia nggak pandai nyanyi, nggak pandai juga main gitar, tapi dia yang ngurus keperluan. Kru, penderek kata orang Jawa, kru. Kemudian ada yang namanya fans. Fans ini cuma ya fans, sekedar fans. Tapi kata beliau, dia bercerita, beda jauh ini antara kru, penderek dengan fans. Kalau tahu ingin bedanya, kata dia, kalau kami sedang konser, lah itu fans-fans itu kan di bawah semua. Kalau sudah ada yang haus, kepanasan, itu gimana? Ya udah, mobil pemadam kebakaran disiapkan tuh, disiram, shoot, dingin jadinya. Jadi kalau ada yang haus disiram. Tapi kalau kru, penderek yang ngikut-ngikut tadi, bawakan gitar segala macam, nggak pandai nyanyi, tapi orang nih di mana kami makan, masuk restoran, oh dia ikut makan. Kami masuk hotel, dia ikut masuk hotel. Kami dapat kamar pelayanan, dia dapat kamar pelayanan. Kalau kami minumannya enak, dia pun dapat minuman yang enak. Kami naik panggung, dia pun naik panggung. Cuma bedanya kami depan, dia belakang. Ini salah satu contoh bentuk orang yang mana cuma sekedar suka kepada Rasulullah atau orang yang betul-betul mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang cuma ngakunya fans Rasulullah, ya fans, untunglah, cuma dapatnya siraman aja mobil pemadam kebakaran. Tapi kalau orang yang betul-betul pengikut Nabi, walaupun dia tak layak, dia nggak sama amalnya dengan Nabi, tapi dia mengikuti Nabi dalam semua apapun yang dibuat, maka nanti keutamaan, kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi, dia pun juga akan mendapatkannya. Walaupun sebenarnya mungkin dia belum layak. Lo orang nyanyi nggak bisa, megang gitar pun terbalik-balik. Tapi karena dia ngikut kemanapun, bukan cuma sekedar fans, maka Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita. Dalam agama jadi fansnya Rasulullah, bagus. Tapi sampai kapan kita mau disiram dengan mobil pemadam kebakaran? Sampai kapan? Jadilah pengikut Nabi yang menerapkan sunnah Nabi, sehingga betul-betul kita mengikuti kehidupan kita ini, kita ikutkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya nanti kita ini walaupun merasa tidak layak, tapi Allah yang membuat kita layak untuk dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wadittu anni laqitu ikhwani. Qalu ya Rasulullah awalaysa nahnu ikhwanuk? Qala antum ashabi walakin ikhwani alladina amanu bi wa lam yarawni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Musholla beserta pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, imam masjid, RW mungkin yang ada hadir, Bapak RT yang hadir, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua dalam majelis ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan anugerah iman Islam dalam kehidupan kita, terutama malam ini. Allah masih jaga kita dalam iman, dalam Islam, masih diberi taufik dalam mengamalkan agamanya Allah. Bapak Ibu, ini anugerah paling mahal. Tidak ada anugerah yang lebih tinggi melebihi iman, melebihi Islam, melebihi anugerah agama yang Allah berikan kepada hambanya. Ini anugerah pilihan. Tidak semua orang Allah beri, hanya orang-orang yang Allah cintai saja, maka Allah akan berikan agama kepada orang tadi. Maka mari kita syukuri anugerah ini, anugerah iman, anugerah Islam, anugerah agama. Kita berharap semoga dengan kita bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam iman, dalam Islam, begitu juga keluarga kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ketua masjid nyampaikan ceramah cukup panjang, 1 jam. Ini baru belum mulai sudah terbayang 1 jam. Selepas itu ada sesi tanya jawab 1/2 jam. Nampaknya formasinya dirubah nih, bukan ceramah, kajian Maulid Nabi. Kalau sudah ada tanya jawab berarti sesinya ada rasa-rasa ilmiahnya. Kalau ceramah itu Bapak Ibu umumnya datar, bawaannya fadilah, targhib, ada sedikit tarhib. Targhib itu dorongan pentingnya beramal, ada juga tarhib sedikit ancaman kalau kita ninggalkan amal. Nah, itu biasanya isi ceramah dan tausiah. Tapi kalau sudah ada sesi tanya jawab, itu agak tajam nanti isi di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti apapun, malam ini kita bersyukur pada Allah.
Malam ini kita duduk semua berkumpul di sini adalah dikarenakan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, atau sebahagian ulama malah menukar dengan nama Rabiul Anwar, bulan yang dipenuhi dengan nur. Ini Rabiul Anwar. Karena bulan seperti ini, bulan yang seperti ini dulu datang terlahir ke dunia ini manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada nabi, tak terlahir nabi, tidak datang nabi ke dunia ini, kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kalau bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tak akan kenal Allah. Kalau bukan karena Nabi, kita tak akan sholat, kita tak kenal puasa, kita tak akan kenal zakat. Kalau bagaimana mungkin kita masuk surga kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak terlahir, tidak datang ke dunia ini. Maka di bulan yang seperti ini, bulan Rabiul Awal, dulu lahir datang ke dunia ini kekasih kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan majelis-majelis Maulid Nabi dimanapun sekarang ini di seluruh dunia, bukan cuma di Pekanbaru, bukan cuma levelnya Riau, bukan hanya Indonesia, tidak, tapi seluruh dunia sekarang ini hampir di setiap tempat, masjid-masjid, musola, rumah-rumah, pondok pesantren, ma'had-ma'had, sekolah-sekolah, kantor-kantor, semua merayakan yang acara besar-besaran, perayaan, peringatan, memperingati kelahiran Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiap tahun seperti itu. Tapi walaupun tiap tahun acara ini berulang, tiap tahun pula terkadangan ada keributan yang terjadi. Maknanya keributan, ada yang mau memperingati, menyampaikan fadilah, menyampaikan kisah-kisah Nabi, tarikh kehidupan Nabi, tapi nanti ada kelompok lain yang sibuk juga mengatakan ini bid'ah, ini salah, masuk neraka, siapa yang buat maka berarti telah mengada-ngada di dalam agama dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah karena keistiqomahan orang-orang seperti bapak-bapak, ibu-ibu semua, akhirnya kawan-kawan yang dulu itu tak suka memperingati Maulid, sekarang sudah sibuk pula buat acara Maulid. Ya ini perlu memang istiqomah. Di Bangkinang itu kan Masjid Islamic Center Bangkinang, flyer sudah tersebar di mana-mana, ada iklannya. Peringatan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat oleh pemerintah Kampar, yang diundang 2 orang, satu ustadz Pekanbaru, satu ustadz dari Mufti Perlis Malaysia. Dua-duanya ustadz Wahabi, dua-duanya ustadz Salafi. Kita mendengarkan kabar ini, kita senang Bapak Ibu. Kenapa? Ya dulu biasanya mereka sibuk mengatakan bid'ah, mengatakan tak boleh memperingati, entah bagaimana standar mereka terserah, tapi yang penting kita. Semakin orang itu mereka menolak, tidak menyetujui untuk memperingati Maulid Nabi, dimanapun sudah menjadi janji Allah dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Ini janji Allah, wahai Muhammad, aku angkat nama engkau sehingga di mana-mana orang akan menyanjung engkau. Kalaupun orang tak setuju Maulid, dia juga akan buat acara tidak setuju Maulid, tapi sholawat Nabi juga ada di dalamnya. Jadi seperti apapun acara, hakikatnya itu Maulid Nabi. Mungkin namanya yang dirubah, nanti dirubah nama menjadi sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kajian tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya itulah isi daripada pengajian Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Di kesempatan malam hari ini kita tidak membahas tentang kelahiran Nabi, perjalanan hidup Nabi mulai tumbuh besar, bagaimana besarnya perjalanannya sampai wafat, tidak. Tetapi seperti yang disampaikan oleh pengurus tadi, tema malam ini kita sedikit menggali bagaimana timbul kecintaan kita pada Nabi. Ketika kita cinta maka akan bisa mentaati Nabi. Kalau sudah taat pada Nabi, bukti kita beriman pada Nabi. Kalau sudah beriman pada Nabi, maka berarti kita sudah layak mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Itu sedikit yang mau kita bahas di malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat acara maulid atau memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sebenarnya yang pertama kali membuat peringatan maulid Nabi? Nah ini tadi kan, karena katanya ada sesi tanya jawab, perlu juga saya pancing sistem kajian. Ngaji lah kita duduk di sini jadinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang pertama kali membuat maulid Nabi? Kawan-kawan dari kelompok Salafi Wahabi biasa di dalam ceramahnya, semuanya, entah di YouTube, entah di mana-mana tuh kajian, setiap ustadznya ditanya, Ustadz, siapa yang pertama kali membuat acara maulid Nabi? Hampir 100% ustadz-ustadz dari kelompok Salafi mereka mengatakan bahwa maulid Nabi ini pertama kali dibuat oleh Khilafah Fatimiyah di Mesir tahun 350 sampai 500 Hijriah. Masa kekhilafahannya hampir kurang lebih 200 tahun di Mesir. Namanya kekhilafahan Fatimiyah. Dan ini adalah kekhilafahan Syiah di waktu itu. Jadi hampir semua ustadz-ustadz Salafi kalau ditanya, jawaban mereka sepakat dengan hal ini, bahwa Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh orang-orang Syiah Fatimiyah di Mesir tahun 300 sampai 500 Hijriah. Dan mereka katakan ini dinukil dari kitab Ibnu Katsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bapak Ibu, apa benar ucapan seperti ini? Seorang ulama besar kita namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan ini memang dusta yang selalu berkali-kali dibuat. Ini dusta yang diada-adakan. Mereka mengatakan ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ternyata dicari tak ada. Yang ada cerita atau pernyataan pengakuan bahwa Maulid Nabi ini dibuat oleh Syiah Fatimiyah itu adanya di dalam kitab-kitab buku-bukunya orang Syiah. Memang orang Syiah itu juga buat acara maulid. Tapi apakah jadinya maulid salah? Enggak, orang Syiah sholat juga, habis itu sholat salah. Orang Syiah juga haji jadi salah. Orang Syiah juga puasa, orang Syiah juga baca Quran. Orang Syiah merayakan maulid dan mereka mengakui bahwa kami yang pertama kali membuat maulid, dan ini diceritakan dalam kitab-kitabnya orang Syiah. Nah lucunya Bapak Ibu, kenapa orang-orang yang katanya sukanya itu Quran hadis, ngakunya yang soheh, tetapi kalau giliran nukil kok dari kitabnya orang Syiah? Kok menukil dari kitab orang Syiah? Kalau mau nukillah dari kitabnya Ahlus Sunnah. Lah kalau giliran mereka perlu, malah diambil buku-bukunya orang Syiah. Ini kan kacau balau. Kalau memang betul dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir malah beliau mengatakan yang pertama kali membuat acara maulid, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Kita tahu Bapak Ibu siapa itu Al-Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir yang masyhur itu. Berapa jilid kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir Ibnu Katsir, beda percetakan, beda jumlah jilidnya. Saya punya tafsir Al-Quranul Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, isinya 10 jilid. Ada yang punya cuma 4 jilid, berarti ya tulisannya kecil-kecil, jadi dipres kan.
Lah di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir namanya Al-Bidayah wan Nihayah, di sana beliau menukil bahwa yang pertama kali membuat acara maulid adalah seorang raja yang soleh, yang adil, yang mutawadi', aqil, alim, adil. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau urutkan itu, mutawadi', alim, aqil. Orangnya sangat tawadu, orangnya sangat alim, orangnya sangat soleh, orangnya bahkan bukan cuma jadi raja dan jadi kekhilafahan, namanya Raja Muzaffar. Beberapa ratus tahun yang lalu, beliaulah yang pertama kali membuat acara maulid. Dan di acara maulid itu dibuat acara tausiah, baca Quran. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir di akhir ucapan beliau, fajazahullahu anna khairan wa ahsana mathwah. Semoga Allah merahmati Raja Al-Muzaffar tadi dan semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga. Lah ini yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi yang membuat acara maulid Raja Muzaffar. Dan Raja Muzaffar ini gak sembarang orang. Kata Ibnu Katsir, rajanya adil, orangnya tawadu, orangnya soleh, orangnya alim. Alim itu ulama. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Bapak Ibu, kalau orang ini mau nukil jujur, ucapan Ibnu Katsir harusnya ini. Jadi yang pertama kali menurut Al-Imam Ibnu Katsir dalam riwayat itu raja yang soleh, yang adil dan alim. Tapi Bapak Ibu, para ulama malah mengatakan kalau memang acara yang dimaksud membuat acara tausiah seperti kita duduk berkumpul buat silaturahim, saling mengingatkan pentingnya cinta pada Nabi, saling mengingatkan untuk penting mengikuti sunnah Nabi, kemudian saling mengingatkan pentingnya persiapan akhirat, buat acara ada bacaan Quran, ada zikir, ada solawat. Itu memang mirip-mirip seperti yang dibuat oleh Raja Muzaffar. Itu yang pertama kali beliau buat. Tetapi kalau perayaan memperingati hari kelahiran atau dinamakan memperingati Maulid Nabi, ini yang pertama kali membuatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalau secara memperingatinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya, su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumil itsnain. Nabi ditanya mengenai kenapa Tuhan puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, fihi yauma wulidtu wa fihi unzila alayya. Kata Nabi, hari Senin itu aku dilahirkan, dan hari Senin itu aku ditunjuk, dipilih menjadi Nabi dan Rasul, mendapatkan risalah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, memperingati Maulid Nabi hari Senin, yaumu wulidtu. Wulidtu itu dari kata-kata maulid juga. Hari Senin adalah hari kelahiranku. Kenapa puasa Senin ya Rasulullah? Karena aku lahir hari Senin untuk memperingatinya. Jadi memperingati hari lahir Nabi. Nabi itu bukan macam kita setahun sekali, enggak. Nabi apakah memperingati hari lahirnya sebulan sekali? Enggak juga. Tapi Nabi memperingati kelahirannya dengan cara beliau berpuasa setiap minggu, mingguan untuk memperingati maulid kelahiran beliau. Nah Bapak Ibu, berarti kita kalau buat acara maulid Nabi setahun sekali kurang. Besok-besok buat maulidnya tiap minggu. Orang nih buat acara maulid katanya ngaku ikut Nabi. Nabi buat maulid tapi dengan cara berpuasa. Lah kalian buat maulid tapi nggak pakai puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita nukil ucapan ulama, lebih aman, tak usah menggunakan ucapan pribadi, tidak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan banyak orang bertanya tentang hukum merayakan Maulid Nabi. 700 tahun yang lalu beliau nulis kitab namanya Fathul Bari. Di situ beliau juga membahas Maulid Nabi yang dipermasalahkan orang. Apa hukumnya? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku mencari dalil
apa kiranya diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi? Maka setelah aku lihat, aku teliti, maka aku lihat satu hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang ke Madinah hijrah. Ketika sampai di Madinah, maka Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa di hari Asyura 10 Muharram. Kemudian kata Nabi, aku tanya pada orang Yahudi, kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura? Maka orang Yahudi mengatakan, ini hari seperti ini 10 Muharram, hari Asyura, dulu Nabi kami Nabi Musa ditolong oleh Allah, musuhnya Nabi Musa dihancurkan oleh Allah, Fir'aun. Maka kami karena bersyukur pada Allah, di tanggal seperti ini setiap tahun kami berpuasa. Jadi puasanya berulang, setiap tanggal 10 puasa lagi Asyura, puasa lagi Asyura, puasa lagi. Maka kata Imam Ibnu Hajar, dari sini aku bisa mengambil satu istimbat hukum, dalil hukum, diperbolehkannya memperingati daripada satu kejadian di hari yang sama, di waktu yang sama, berulang setiap tahun, diperbolehkan seperti apa yang dibuat oleh orang Yahudi dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu itu Nabi mengatakan kepada sahabat, kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nabi katakan pada orang Yahudi, kami umat Islam lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Karena kalian ngakunya di mulut tuh cinta, tapi kalian kerjanya membunuh para nabi. Nabi-nabi aja dibunuh, apalagi orang Islam. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Orang Yahudi itu kerjaannya membunuh para nabi. Sebahagian kalian bunuh, sebahagian kalian bohongkan. Nabi aja dibunuh, apalagi orang-orang biasa. Maka mereka hanya di mulut. Kata Nabi, kami umat Islam lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Maka Nabi katakan pada sahabat, kalian berpuasalah di 10 Muharram. Kita umat Islam yang lebih layak bersyukur dengan pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Bapak Ibu, kata Al-Imam Ibnu Hajar, dan bersyukur itu bentuknya macam-macam. Boleh dengan cara berpuasa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Senin berpuasa, atau bisa jadi bentuknya dengan sholat. Hadis yang masyhur kita dengarkan, diantaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Tuhan sholat malam sampai kaki Tuhan bengkak-bengkak? Saking panjangnya sholat malam Nabi itu kaki beliau sampai bengkak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura. Ya Rasulullah, Tuhan sholat begitu panjang, padahal dosa Tuhan yang lalu, dosa yang akan datang pun kalau ada, semua sudah diampuni Allah. Kenapa Tuhan buat seperti ini? Kata Nabi, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukur caranya sholat, syukur caranya puasa, syukur caranya sedekah, syukur caranya berbagi pada sesama. Bentuk syukur bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi untuk mengungkapkan rasa syukur itu berbagai macam cara, Bapak Ibu. Nah, itu disampaikan oleh para alim ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada satu orang yang luar biasa celakanya, manusia yang termasuk mendapatkan takdir yang sangat buruk, kecelakaan, kehinaan yang Allah berikan kepada dia tuh betul-betul hina dunia, hina di akhirat. Dan luar biasanya surat masuk nerakanya sudah Allah berikan di dunia padahal masih hidup. Namanya Abu Lahab laknatullah alaih. Masih hidup, tapi surat masuk nerakanya udah ada. Kenapa orang ini sebegitu celakanya Bapak Ibu, Abu Lahab? Karena dulu ketika awal-awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru pertama kali dakwah, ayat pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak berapa lama kemudian turun ayat. Tak berapa lama.
turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun ayat ini, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat engkau yang terdekat. Turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Sofa. Sofa sekarang tidak nampak bukitnya lagi, tapi agak tinggi. Dulu memang bukit, Sofa bukit, Marwah itu bukit, berbolak-balik untuk mencari air itu, Siti Hajar. Nabi naik ke bukit Sofa ketika ayat ini turun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak di atas bukit Sofa, ya Sobahah, ya Sobahah, ya Sobahah, anan nadhirul uryan. Ini panggilan ya Sobahah. Ini panggilan di kalangan orang Arab, Bapak Ibu, panggilan genting. Bukan panggilan penting, tapi panggilan genting. Apa bedanya genting sama penting, Bapak Ibu? Cara mudahnya kita ingin tahu mana genting, mana penting. Genting itu ambulan lewat, itu namanya genting. Kalau penting, presiden lewat mobilnya, itu namanya orang penting. Kalau mobil presiden lewat, lewat pula ambulan. Aturannya mana yang didahulukan? Ambulan. Kenapa kok ambulan bisa duluan? Genting. Oh ini penting nih, oh ya ini penting, tapi lebih didahulukan genting. Genting itu tidak bisa ditunda. Kalau penting, walaupun penting ada, bisa dikalahkan kalau berjumpa dengan yang genting. Ya Sobahah, itu panggilan teriakan genting, kondisi berbahaya. Bahkan Nabi menambahkan, wa ana an-nadhirul uryan, saya adalah seperti orang yang memberi peringatan yang telanjang. Karena dulu orang-orang musyrik Mekah, ini kebiasaan musyrik Mekah, orang yang belum Islam, mereka kalau untuk memberikan pengumuman naik ke atas bukit, baju ditelanjangi untuk mencari perhatian. Jadi kalau tidak begitu kurang diperhatikan orang. Speaker mana ada zaman itu. Naik ke bukit Sofa, saya seperti orang yang memberikan peringatan yang telanjang. Kumpul, ada berita penting. Maka akhirnya semua orang kumpul. Ya Bani Fihr, ya Bani Abdi Manaf, semua orang Quraisy berkumpul. Akhirnya ketika berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai kaumku, wahai kerabat-kerabat terdekatku, sekarang kalau aku beritahu pada kalian, di balik gunung sana ada pasukan yang akan menyerang kota kita. Kalian percaya atau tidak? Hal antum musaddiqiyya, kata Nabi, kalian percaya kepada aku atau tidak? Semua sepakat mengatakan, tentu wahai Muhammad, kami percaya. Seumur hidup engkau belum pernah berbohong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah, tak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Aku adalah utusan Allah. Sembahlah Allah, berimanlah kepada aku. Selepas dunia ada akhirat, selepas dunia ada akhirat, selepas dunia ini ada kehidupan namanya akhirat. Mendengarkan ucapan itu, satu orang paling celaka di kalangan yang kumpul itu berdiri. Siapa? Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Ucapannya Abu Lahab itu, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, masa cuma gara-gara urusan seperti ini kami dikumpulkan. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, langsung waktu itu turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka dan celaka. Celaka dengan sebenar-benarnya yang celaka itu Abu Lahab, kata Allah. Itu masih hidup, masih sehat, bukan sakaratul maut itu ayat itu turun, enggak. Ketika badannya sehat, tetapi langsung turun ayat yang menerangkan Abu Lahab itu adalah penghuni neraka, celaka dunia, celaka akhirat. Bapak Ibu, secelaka ini orang, seburuk ini manusia Abu Lahab. Tapi ternyata ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwa Abu Lahab itu azabnya diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Hadis ini
Diriwayatkan oleh banyak para alim ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menceritakan dalam Fathul Bari, Al-Imam Al-Baghawi juga menceritakan dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Imam Ibnu Katsir juga menceritakan dalam kitab Nihayah Al-Bidayah wan Nihayah, dan banyak ulama. Al-Imam At-Tabarani juga meriwayatkan kisah ini dalam kitab mereka, yaitu satu kisah ketika Abu Lahab telah meninggal dunia. Ketika Abu Lahab sudah mati, Abu Lahab ini Bapak Ibu pamannya Rasulullah, paman kandung Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Ceritanya panjang. Ketika Abu Lahab telah meninggal dunia, maka saudaranya Abu Lahab yang lain bernama Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu bermimpi. Dalam mimpi Abbas berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah meninggal dunia, jumpa dalam mimpi. Maka dalam mimpi Abbas bertanya, "Apa kabarmu sekarang? Apa kabarnya dalam kubur?" Maka kata Abu Lahab, "Hina, celaka, hancur. Hari-hari aku diazab oleh Allah. Tapi setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah." Maka Abbas pun heran, apa pula masalahnya Senin kok bisa ringan hari Senin? Maka Abu Lahab pun bercerita, "Dulu aku pernah bergembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Singkat cerita Bapak Ibu, dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak lahir, Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melahirkan, maka Abu Lahab mengirim satu orang budaknya bernama Thuwaibah radhiyallahu taala anha untuk menemani persalinan Aminah. Maka pada waktu itu Thuwaibah membantu sampai akhirnya Rasulullah pun lahir. Bahkan Thuwaibah ini termasuk salah satu ibu susunya Rasulullah. Jadi ibu susu Nabi yang kita tahu terkenal Halimah Sa'diyah, salah satunya Thuwaibah radhiyallahu taala anha. Ketika bayi Rasulullah ini lahir, maka Thuwaibah pun paham. Seperti yang kita tahu, orang-orang musyrik Mekah itu, orang Quraisy Bapak Ibu, tak ada anak yang lebih mereka cintai melebihi anak laki-laki. Padahal anak itu dalam Islam laki-laki perempuan sama saja, yang membedakan soleh atau tidak. Tapi orang musyrik Mekah enggak. Kalau sudah dapat anak laki-laki, kemuliaan. Kalau dapat anak perempuan, kehinaan. Dua yang mereka buat, menerima anak perempuan dalam kondisi hina keluarga atau dikubur hidup-hidup. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Nah ketika yang lahir laki-laki, Thuwaibah paham, ini kabar gembira untuk tuanku, akan aku beritahu kabar ini. Lari tergopoh-gopoh, jumpa dengan Abu Lahab, kemudian diberitakan, "Wahai tuan, kabar gembira untuk engkau, keponakanmu lahir laki-laki, namanya Muhammad." Abu Lahab waktu itu mendengar kabar terdiam, saking gembiranya, tak bisa berkata-kata. Maka kata Abu Lahab, "Karena engkau telah memberi kabar gembira kepada aku, sekarang aku merdekakan. Pergilah kemanapun engkau mau." Bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Karena bergembira itulah akhirnya Bapak Ibu, setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah. Ada satu orang ulama, namanya Syekh Samsuddin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau membuat satu syair untuk menerangkan kemuliaan orang yang gembira kepada Nabi. Apa kata Syekh Samsuddin Nasiruddin Ad-Dimashqi? "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tala umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu." Tengok, ada orang kafir tapi tingkatan kafirnya sudah kelewat batas kafir sekafir-kafirnya manusia. Sampai turun ayat,
tabbat yada abi lahabi wa tab. Ata annahu fil yaumil itsnaini daiman. Datang satu riwayat menerangkan bahwa di setiap hari Senin yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, azabnya diringankan oleh Allah. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena dia pernah bergembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi tala umruhu. Sekarang coba bagaimana, bayangkan, kata beliau, ada orang iman, hidup beriman, sepanjang hidup beriman, sepanjang hidup cinta pada Nabi, mati pun beriman, ikut sunnah Nabi. Apa kira-kira anugerah yang akan Allah berikan kepada dia? Orang kafir saja dapat faedah, bagaimana kira-kira orang iman, hidup beriman, mati beriman, dalam hidup ikut sunnah Nabi? Orang seperti itu tentu mendapatkan anugerah yang tidak terbayangkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita duduk kumpul di sini tak lain tak bukan cuma untuk hal ini. Mau bergembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kegembiraan itu kita berharap semoga kecintaan kita kepada Nabi menjadi bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Nabi ini perlu diusahakan, Bapak Ibu. Dulu sahabat saja untuk cinta itu perlu belajar. Cinta itu ada namanya cinta naluri, cinta normal, cinta yang tak perlu diusahakan. Contohnya cintanya orang tua pada anak, cintanya anak pada orang tua, cintanya suami pada istri, istri pada suami, cintanya keluarga satu sama lain. Itu perlu dipelajari? Enggak perlu. Karena kalau ada orang, kok ada orang tak cinta pada anak, kacau, kalah sama binatang. Sebuas-buas harimau itu sayang pada anak. Sebuas-buas binatang buas itu akan cinta pada anaknya. Lah kok ada orang ngakunya manusia terus gak cinta pada anaknya, kalah sama binatang. Karena ini sudah naluri yang Allah berikan. Ada cinta yang memang datang sendiri, tak perlu diusahakan, dan ada cinta yang perlu diusahakan. Lah yang cinta perlu diusahakan itulah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta ini tak akan bisa langsung datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dulu Nabi SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kalian sebelum aku ini, kata Nabi, lebih dia cintai melebihi ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Sayyidina Umar ibn al-Khattab waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta kepada Tuhan melebihi apapun, melebihi anak, istri, keluarga, kecuali diriku. Kalau dibanding diri, saya masih lebih cinta diri. Maka Nabi mengatakan, Umar, imanmu belum sempurna. Akhirnya Sayyidina Umar pun terdiam. Tak berapa lama kemudian baru dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ini aku baru sudah memutuskan aku cinta kepada Tuhan melebihi segalanya, bahkan melebihi diriku sendiri. Maka baru kata Nabi SAW, beliau mengatakan, al-an ya Umar. Ini perkataan al-an ini dalam kitab Fathul Bari ada dua makna. Al-an ya Umar, sekarang ini wahai Umar, imanmu baru sempurna. Atau yang kedua, al-an ya Umar, dengan intonasi istifham, intonasinya pertanyaan. Kok baru sekarang kamu seperti ini? Harusnya orang tuh kalau ngaku iman pada Allah dan Rasulnya, mulai syahadat itu tak ada yang dia cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Harusnya dari dulu, kok baru sekarang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka cinta pada Allah dan Rasulnya itu perlu diusahakan. Sahabat saja perlu usaha, apalagi kita. Lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang itu ingin betul-betul cinta, maka judulnya sesuai tema. Ingin cinta butuh pengorbanan. Siapa yang tak berkorban tidak akan bisa cinta dengan apa yang ingin dia cintai. Bapak Ibu,
Bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Yang paling cinta kepada anak itu, ini ada anak, suami istri nikah, laki-laki perempuan nikah, jadi suami istri, Allah karuniai anak. Yang paling cinta pada anak itu ayah atau ibu? Yang paling, kalau cinta dua-duanya. Yang paling cinta pada anak ayah atau ibu? Ibu. Ayah apa ndak cinta anak? Cinta, tapi dibanding ibu kurang. Makanya Nabi kan beritahu anak itu berbakti pada ibu itu 3 kali, pada ayah sekali. Berbakti juga, tapi 3 kali lipat pada ibu. Di mana perbedaannya ini Bapak Ibu? Kenapa seorang ibu itu cintanya begitu kuat lebih kepada anaknya dibanding suaminya kepada anaknya? Karena ibu adalah orang yang paling banyak berkorban untuk anak. Korbannya tuh nggak sembarangan, mengandung 9 bulan. Bapak-bapak kalau pengen tahu gimana rasa hamil 9 bulan, bawa lah semangko kerambia makin kecil itu, semangka itu yang 2 kilo, letakkan di perut. Ke pasar bawa semangka, ke WC bawa semangka, tidur bawa semangka, tahu rasur tuh bapak-bapak nanti. Bahasa Allah dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kata Allah dalam Al-Quran, ibu itu mengandung 9 bulan, antara hidup dengan mati, susah di atas susah. Itu bahasa Quran. Nggak cukup cuma kesusahannya 9 bulan, melahirkan, di tengah-tengah melahirkan itu hidup dan mati, itu tantangannya. Nggak cukup cuma di situ, anak lahir 2 tahun pula disusui, tidur kurang, makan ndak nyaman, lakinya tidur aja, yang ngurus anak malam hari ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh dan ini realita, memang seperti itu. Kenapa anak itu cinta ibu itu paling besar pada anak? Karena memang ibu yang paling banyak berkorban untuk anak. Kalau kita sudah banyak berkorban untuk satu perkara, maka Allah akan buat kita cinta dengan perkara tadi. Ada satu orang korban kerja hari-hari, setelah kerja dikumpulkan uang 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Susah payah dikumpulkan uang, dapatlah 30 juta, dibeli sepeda motor. Kira-kira dengan pengorbanan 10.000 itu dapat sepeda motor, dia rusak sepeda motornya atau dia jaga, dia rawat? Dirawat mati-matian. Kenapa dia rawat? Cinta. Kenapa dia cinta? Hasil korban. Berbeda Bapak Ibu kalau ada orang dapat rumah, dapat motor hasil hadiah, itu nggak ada pengorbanannya, cintanya tidak akan ada. Mau hancur, mau tabaliak, mau tabaka, terserahlah, dapat dari orang kok. Kenapa? Tak ada pengorbanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kenapa mereka begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa sahabat itu begitu cinta dengan agama? Karena memang para sahabat mereka berkorban untuk agama. Karena mereka banyak korban untuk Allah, berkorban untuk Rasulullah, berkorban untuk agama. Cinta pada Allah, pada Rasulullah, pada agama itu kuat, sehingga agama itu kurang sedikit mereka nggak rela. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, satu moto beliau dalam hidup, ayung qasuddin wa ana hayy. Kata beliau, jangan coba-coba kurangi agama selagi saya masih hidup. Tak boleh agama kurang. Kalau harta saya kurang, benda saya kurang, rumah saya kurang, tak ada masalah. Tapi kalau agama kurang, selagi saya hidup tidak boleh. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu orang sahabat. Pada waktu itu kakinya sakit kram. Ketika sakit itu, beberapa orang sahabat berkumpul dan lewatlah Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Apa kata sahabat Abdullah ibnu Umar? Aku tahu apabila orang ini mau mengucapkan kalimat yang aku ajarkan, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa sakit di kakinya itu. Maka orang-orang tanya, apa itu?
kalau dia mau keram di kakinya hilang, hendaklah dia sebutkan nama orang yang dia cintai. Kisah ini ceritakan dalam kitab Al-Adhkar. Pada waktu itu orang ini langsung berpikir, siapa orang? Tak ada orang yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah. Maka dia pun berteriak, ya Muhammad. Seketika itu juga sakit kakinya langsung hilang. Cinta itu Bapak Ibu nggak bisa dikarang-karang. Nabi SAW satu kali makan, ketika makan tahu-tahu beliau mencari-cari di nampan itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar sedang berada di samping Nabi, tanya, ya Rasulullah, Tuhan mencari apa? Maka kata Nabi, tadi ada labu, aku pengen makan labu, dapat beberapa biji, tapi rupanya sedikit cuma, nah, enggak ada lagi. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat kejadian itu, apa kata beliau? Aku baru tahu kalau Nabi suka labu. Dan kata beliau, selepas itu, ini diterangkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, selepas itu kata sahabat Abdullah bin Umar, tidak ada makanan yang aku masak kecuali akan aku campurkan labu di dalamnya. Kenapa? Karena aku cinta dengan Rasulullah, kecintaan Nabi pun akan berubah menjadi kecintaanku. Bapak Ibu, kalau sudah cinta itu nggak bisa dibuat-buat. Apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, nanti mau tak mau kita pun akan ikut cinta juga. Orang tuh Bapak Ibu kalau sudah nikah, suami istri, itu kan bukan cuma menggabungkan rumah tangga, ceritanya tidak. Orang kalau sudah menikah, si A dengan si B menikah, itu menggabungkan banyak hal, banyak kebiasaan, banyak macam-macam mau bergabung, termasuk urusan makan. Dulu sebelum nikah itu kalau udah nengok makanan ikan laut nggak suka dia. Oh, kalau udah membau ikan laut tuh mau mati saya rasanya, kata istrinya. Tapi karena sudah nikah, rupanya suaminya suka ikan laut. Apa yang dibuat? Kadang kalau memang betul itu cinta, bisa berubah, dia akan cinta dengan ikan laut. Itu cinta. Lah kalau enggak, ya memang kurang cinta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan akan merubah pola hidup. Apa-apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, kita pun akan juga mengikuti dan akan suka dengan apa yang dia suka. Maka sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itulah kelebihan mereka. Kecintaan mereka apapun awal mulanya berubah menjadi apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini maksud tujuan kita mau duduk dalam majelis maulid Nabi. Kita ingin belajar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sekarang kenapa kita kurang mengikuti sunnah? Kenapa kita sekarang kurang mengamalkan sunnah Nabi? Karena memang kita belum kenal dengan Rasulullah. Kalau kita tahu siapa Nabi, kenal dengan siapa Rasulullah, maka tak akan mungkin kita mencari idola selain Rasulullah. Itu nggak mungkin, mustahil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini karena kita jarang mendengarkan kisah kehidupan Nabi, jarang mendengarkan kisah kehidupan sahabat, akhirnya generasi-generasi muda kita, anak-anak kita punya idola-idola selain orang Islam. Tengok, idola anak kita sekarang, coba tanya, yang paling kamu suka idola kamu siapa? Maka dia sebut pemain bola. Siapa idola yang paling kamu cintai? Oh ini, disebutlah penyanyi. Kenapa? Karena kita tak menceritakan, tidak mengenalkan kepada anak-anak kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak mengenalkan kepada mereka sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya mereka tak kenal Nabi, tak kenal sahabat. Padahal di dunia ini manusia siapapun tak ada yang layak dijadikan idola melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hasan bin Thabit sedikit memberi gambaran pada kita siapa itu Nabi. Maka beliau lantunkan syair, wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha.
Kata Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lam taraqattu aini. Ya Rasulullah, yang lebih tampan melebihi Tuhan, lebih indah melebihi Tuhan, mata ini belum pernah memandangnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, yang lebih sempurna, lebih indah melebihi Tuhan, belum ada seorang perempuan pun melahirkan bayi di dunia ini yang lebih indah daripada engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau diciptakan oleh Allah sempurna, tak ada aib cacat sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seolah-olah engkau itu diciptakan semau engkau sendiri. Ini kata para ulama, Bapak Ibu. Nabi itu seolah-olah sebelum Allah ciptakan, seolah-olah tuh Allah tanya dulu, Muhammad, kamu mau wajah seperti apa? Kamu ingin hidung seperti apa? Ingin bentuk rambut seperti apa? Ingin tingginya seperti apa? Ingin warna kulit seperti apa? Ingin postur tubuh seperti apa? Ingin telinga seperti apa? Ingin kaki seperti apa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Ya Rasulullah, Tuhan itu saking sempurnanya, seolah-olah sebelum Allah menciptakan tuh nanya dulu. Sempurna. Lah manusia-manusia yang tak sempurna bisa kita jadikan idola karena kita tak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting Bapak Ibu mengenal Nabi, kehidupan Nabi, kenal sahabat, kenal Nabi. Akhirnya nanti kalau kita kenal dengan Nabi, tak mungkin kita ini tak akan cinta pada Rasulullah. Pasti baca kisah sahabat, baca hayatus sahabah, hikayat sahabat, kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, akhlak Nabi, akhlak sahabat, kita akan terkagum-kagum dengan kisah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mendengarkan kisah sahabat itu tidak jadi heran lagi. Kok begitu cintanya mereka pada Rasulullah? Kenapa mereka bisa mengorbankan semuanya demi Rasulullah? Kisah yang begitu banyak. Zaid bin Harithah, kita kenal dengan nama Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang namanya ada dalam Quran cuma satu, Bapak Ibu. Siapa? Zaid. Selain Zaid nggak ada dalam Quran. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Cuma Zaid yang ada namanya dalam Al-Quran. Zaid inilah orang satu-satunya dulu yang pernah dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Ketika mengangkat anak, memutuskan nasab asli dan diambil nasab orang yang mengangkat, ketika itu masih dibolehkan. Sampai akhirnya turun ayat bahwa Nabi SAW bukan bapak salah seorang di antara kalian, tak boleh lagi ngangkat anak kalau memutuskan nasab. Boleh ngangkat anak asal nasabnya pada yang asli, boleh. Maka kecintaan Nabi pada Zaid nggak berubah, yang berubah cuma status, cintanya tidak. Zaid bin Harithah tetap orang kecintaan Rasulullah, punya anak namanya Usamah. Usamah pun menjadi orang yang paling Nabi cintai. Sehingga ketika Usamah dipermasalahkan memimpin satu pasukan, umur masih 16 tahun, menjadi pimpinan pasukan, ada beberapa orang tua sahabat protes, kenapa anak muda jadi pimpinan? Maka Nabi naik ke mimbar, kemudian Nabi khutbah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kalau kalian permasalahkan kepemimpinan Usamah, berarti kalian permasalahkan ayahnya. Ayahnya orang yang paling aku cintai, anaknya pun menjadi orang yang paling aku cintai. Akhirnya sahabat semua terima. Itu Usamah. Lah Zaid ini Bapak Ibu, ketika dia menjadi budaknya Rasulullah. Kenapa bisa jadi budaknya Rasulullah awalnya? Karena dulu Zaid dengan ayah ibu kandungnya pergi haji. Karena haji ini bukan amalnya orang Islam. Zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Di tengah jalan dirampok. Bukan hanya dirampok, Zaid dirampas, dipisahkan dari orang tuanya. Singkat cerita dijual di Mekah. Dibeli oleh Khadijah. Ketika menikah, Khadijah hadiahkan pada Rasulullah. Jadi Zaid itu hadiah dari Khadijah. Ayah ibu kandung Zaid mendengar kabar bahwa anaknya diperjualbelikan di Mekah, maka diambil di bawah harta yang begitu banyak untuk menjadi tebusan. Sampailah di Mekah dicari jumpa,
akhirnya jumpa dengan Rasulullah. Maka pada waktu itu orang tuanya Zaid mengatakan, kami datang kepada engkau wahai Tuan untuk menjemput anak kami, mau kami tebus berapapun yang engkau mau. Maka waktu itu Zaid tidak berada di tempat, ada di belakang. Nabi panggilkan Zaid. Ketika Zaid datang, maka Nabi tanya, Zaid, engkau kenal siapa yang datang? Ya, ini ayahku, yang itu pamanku, yang itu ibuku, aku kenal mereka. Maka kata Nabi SAW, mereka datang untuk menjemput engkau dan menebus engkau. Sekarang wahai Zaid, kata Nabi, aku serahkan kepada engkau, terserah engkau. Kalau engkau ingin kembali kepada ayah dan ibumu, silahkan. Aku tidak mengambil tebusan sedikit pun, aku ikhlaskan, pergilah. Tapi kalau engkau mau bersama aku, itu pun terserah, itu pilihanmu. Maka pada waktu itu apa yang dikatakan oleh Zaid bin Harithah? Ya Rasulullah, aku tidak bisa memilih tuan. Aku tak bisa memilih tuan dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa ya Rasulullah, walaupun ayah ibuku, nggak bisa. Aku akan tetap memilih tuan. Maka Nabi terdiam. Ayah ibunya mengatakan, Zaid, engkau begitu bodohnya. Ayah ibumu datang dan engkau rela menjadi budak di hadapan orang. Nabi SAW mengatakan pada waktu itu, kalian saksikan, Zaid bukan budakku, dia aku merdekakan, dan sekarang aku angkat dia menjadi anak, namanya Zaid bin Muhammad. Itu ceritanya, dia diangkat menjadi anak Nabi. Maka pada waktu itu orang tuanya baru tenang. Sudahlah, kalau sudah diangkat menjadi anak, apalagi. Lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kisah yang kita ambil. Bagaimana mungkin bisa sahabat sebegitu cintanya kepada Rasulullah, bahkan melebihi ayah dan ibunya? Kalau bukan karena mereka melihat akhlak kepribadian yang begitu sempurna daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang layak jadi idola kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, sahabat itu kalau sudah saking cinta semua ditiru. Satu orang sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau naik kuda dengan kawannya, tapi bukan berlari kencang, naik kuda sambil kuda itu berjalan biasa. Tiba-tiba di satu tempat beliau pun menundukkan kepalanya, seolah-olah sedang menghindari ada dahan pohon yang melintang. Maka ketika ada perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar yang aneh seperti itu, kawannya pun bertanya, wahai Tuan, tadi kami lihat engkau menundukkan kepala seolah-olah sedang menghindari pohon melintang. Kenapa? Kata beliau, ketahuilah wahai anakku, dulu aku berjalan di tempat ini bersama dengan kekasihku yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di tempat ini ada pohon, Nabi melewati tempat ini, Nabi pun menundukkan kepala menghindari pohon yang melintang. Sekarang pohonnya tak ada, tetapi aku cinta, aku ingin, aku suka meniru-niru perbuatan kekasihku yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kok bisa cinta sampai sebegitunya? Ini apakah dinamakan sunnah Bapak Ibu? Kalau lewat di pohon itu nunduk? Enggak, itu bukan sunnah. Sedikit pun tak ada sunnah di sana, tapi ada ittiba. Apa itu ittiba? Mau meniru-niru orang yang dia cintai, walaupun terkadangan bukan termasuk sunnah. Sekarang coba Bapak Ibu, makan pakai gandum itu sunnah atau bukan? Nabi pernah makan pakai nasi? Enggak pernah. Nabi enggak pernah makan nasi, Bu. Kenapa Nabi tidak makan nasi? Ya makanan pokok Nabi gandum. Lah terus kalau Nabi makan gandum, apakah makan gandum itu jadi sunnah? Enggak. Jadi kalau ada orang makan gandum bisa dapat pahala enggak? Aslinya tidak. Tapi kalau dia katakan sunnah, bukan. Makan gandum bukan sunnah. Tapi kalau dia makan gandum, dia katakan, aku makan gandum karena kecintaanku pada Rasulullah, dia akan diberikan pahala karena kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu tingkatannya bukan cuma sunnah, tidak.
mengikuti Nabi dalam semua hal, walaupun itu bukan sunnah, tapi karena kecintaan mereka, apapun gerakan, perilaku, perbuatan, cara jalan, potong rambut, semua mereka ikuti dengan kehidupan yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tak aneh, Bapak Ibu. Zaman sekarang anak-anak kita, cobalah pulang-pulang tahu-tahu potong rambutnya udah berubah. Wah, lain pula potong rambutnya. Ditanya sama maknya, "Hah, potong rambut apa ya kok?" "Iko kan potong rambut Ronaldo, mak," katanya. "Oh, Ronaldo ya." Ayah. Akhirnya anaknya berjalan keluar rumah. "Hah, lain pula jalannya sekarang." "Oh iya, ini kan jalannya Ronaldo ini." "Oh, jalannya Ronaldo," kata mak. Begitu memang cinta. Kalau sudah cinta, potong rambut akan mengikuti cara potong rambut yang dia cintai. Baju akan mengikuti baju orang yang dia cintai. Cara berjalan pun akan mengikuti cara berjalan orang yang dia cintai. Itu namanya cinta. Jadi cinta itu Bapak Ibu memang tak bisa hanya diucapkan di lidah. Kalau memang betul-betul cinta, maka akan merubah kehidupan kita, mau tak mau secara otomatis akan meniru orang-orang yang kita cintai. Dan ini modal satu-satunya modal yang paling diharapkan oleh sahabat dalam kehidupan. Dulu Bapak Ibu, sahabat itu risau, duduk kumpul tahu-tahu nangis. Ketika nangis maka mereka pun datang pada Nabi, kirim utusan. Apa yang mereka sampaikan utusan pada Nabi? "Ya Rasulullah, kami sangat cinta pada Tuhan. Kalau di dunia ini kami rindu, di rumah sedang kumpul anak istri, tahu-tahu kami rindu Tuhan, maka kami tinggal pergi ke masjid, nampak wajah Tuhan, kerinduan kami pun jadi hilang. Tapi yang kami pikirkan ya Rasulullah, bagaimana kira-kira kalau nanti di akhirat, kalaupun seumpama kami masuk surga, Tuhan kan masuk surga itu surga paling tinggi nanti di sana. Kami khawatir kalaupun kami masuk surga, gak bisa jumpa dengan Tuhan." Nabi itu Bapak Ibu kalau bicara itu bukan dari pribadi, enggak. Nabi mendengarkan sahabat berbicara seperti itu terdiam. Diam. Kenapa diam? Enggak akan berbicara kecuali wahyu. Maka pada waktu itu turun ayat Al-Quran. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan mereka itulah sebaik-baik orang yang dijadikan kawan. Maka Nabi mengatakan pada sahabat tadi, "Almar'u ma'aman ahabba." Ketahuilah nanti seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Kata sahabat, tidak ada ayat Al-Quran yang lebih membuat kami itu bergembira kecuali dengan turunnya ayat tadi. Karena ayat itulah yang membuat kami gembira. Seperti apapun mungkin kurangnya amal kami, tapi kami akan dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat bersama dengan orang yang kami cintai. Dan tidak ada orang yang lebih kami cintai melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada satu orang artis tuh yang di Salon Seven tuh, siapa namanya? Sakti. Itu pernah ceramah. Saya dengar ceramahnya ada beberapa poin yang menjadi hal yang bisa saya ambil pelajaran. Dia cerita. Apa kata dia? Kami kalau konser itu kan ada, kalau bahasa Jawanya penderek, pengikut, orang-orang yang selalu menjadi sahabat, membawakan alat, membawakan keperluan segala macam. Memang betul-betul sama datang dari sana berangkat ke Pekanbaru misalkan,
yang ngikut-ngikut betul-betul jadi sahabat, walaupun dia nggak pandai nyanyi, nggak pandai juga main gitar, tapi dia yang ngurus keperluan. Kru, penderek kata orang Jawa, kru. Kemudian ada yang namanya fans. Fans ini cuma ya fans, sekedar fans. Tapi kata beliau, dia bercerita, beda jauh ini antara kru, penderek dengan fans. Kalau tahu ingin bedanya, kata dia, kalau kami sedang konser, lah itu fans-fans itu kan di bawah semua. Kalau sudah ada yang haus, kepanasan, itu gimana? Ya udah, mobil pemadam kebakaran disiapkan tuh, disiram, shoot, dingin jadinya. Jadi kalau ada yang haus, disiram. Tapi kalau kru, penderek yang ngikut-ngikut tadi, bawakan gitar segala macam, nggak pandai nyanyi. Tapi orang nih, di mana kami makan, masuk restoran, oh dia ikut makan. Kami masuk hotel, dia ikut masuk hotel. Kami dapat kamar pelayanan, dia dapat kamar pelayanan. Kalau kami minumannya enak, dia pun dapat minuman yang enak. Kami naik panggung, dia pun naik panggung. Cuma bedanya kami depan, dia belakang. Ini salah satu contoh bentuk orang yang mana cuma sekedar suka kepada Rasulullah, atau orang yang betul-betul mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang cuma ngakunya fans Rasulullah, ya fans, untung lah, cuma dapatnya siraman aja mobil pemadam kebakaran. Tapi kalau orang yang betul-betul pengikut Nabi, walaupun dia tak layak, dia nggak sama amalnya dengan Nabi, tapi dia mengikuti Nabi dalam semua apapun yang dibuat, maka nanti keutamaan, kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi, dia pun juga akan mendapatkannya. Walaupun sebenarnya mungkin dia belum layak. Lo orang nyanyi nggak bisa, megang gitar pun terbalik-balik. Tapi karena dia ngikut kemanapun, bukan cuma sekedar fans, maka Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita. Dalam agama jadi fansnya Rasulullah, bagus. Tapi sampai kapan kita mau disiram dengan mobil pemadam kebakaran? Sampai kapan? Jadilah pengikut Nabi yang menerapkan sunnah Nabi, sehingga betul-betul kita mengikuti kehidupan kita ini, kita ikutkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya nanti kita ini walaupun merasa tidak layak, tapi Allah yang membuat kita layak untuk dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang mau kita harapkan Bapak Ibu kecuali ini. Maka kita kalau ditanya dari hati ke hati setiap orang di antara kita, apakah ada yang layak berkumpul dengan Nabi? Tak ada. Tapi semoga dengan kita berusaha mengikuti Nabi, mencintai Nabi dengan sebenar-benar cinta, sampai akhirnya timbul ketaatan, mengamalkan sunnah Nabi, menerapkan kehidupan Nabi dalam semua hal. Agama ini sampai urusan potong rambut pun bisa ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan potong kuku saja Bapak Ibu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah semua itu ditiru, dibawa dalam kehidupan, itulah yang akan menyebabkan kita dibuat layak untuk berkumpul dengan kekasih kita yang mulia Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita dengan duduk berkumpul dalam majelis yang mulia ini, kita ingin menambahkan kecintaan pada Nabi. Cinta pada Nabi sudah, tapi ingin betul-betul cinta sampai betul-betul merubah hidup kita. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini malam hari bulan ini bulan Maulid. Bulan ini bulan Maulid, ini baru di pertengahan. Di mana-mana masjid semua mengumandangkan tentang cinta pada Rasulullah. Lah semoga kita juga di acara ini, di musholla ini, di tempat yang mulia ini, kita berharap semoga dengan perkumpulan kita duduk berkumpul di sini, kita betul-betul diterima oleh Allah menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap semoga kita layak berkumpul dan layak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini kurang lebih sudah 1 jam. Kurang lebih 1 jam kita duduk bersama di sini sedikit bermudzakarah tentang pentingnya menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja mungkin saya batasi karena waktu kita yang terbatas.
Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ada tersilap kata-kata yang tak pantas terucapkan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup tadi disampaikan ada sesi tanya jawab, tapi kayaknya tak ada yang akan bertanya. Oh ada. Kalau ada yang mau bertanya, diskusi tanya jawab ya dipersilahkan. Ada kertas nampaknya. Masya Allah, jazakallah khairan. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, begitu banyak pengorbanan seorang ibu dalam mengurus rumah tangga, tapi kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Apa penyebabnya? Mohon penjelasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari pertanyaan ini berasal dari hadis Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu melewati beberapa orang wanita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya nisa, wahai para perempuan, perbanyaklah sedekah, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang terbanyak. Maka akhirnya pada waktu itu perempuan mulai sedekah, banyak sedekah. Dan beberapa orang akhirnya bertanya, ya Rasulullah, apa penyebabnya kami itu menjadi penghuni neraka yang terbanyak? Nabi beritahu, kufranul ashir, penyebabnya kalian kafir kepada suami kalian. Bahasanya kufron. Cuma kalau orang membacanya letterlek tadi mengkafirkan orang lah kerjanya, kafir enggak. Kufranul ashir maknanya mengingkari kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh suami. Dan ini memang kekurangan perempuan. Ini kekurangan perempuan. Perempuan itu kata Nabi dalam beberapa kisah lain, seumpama perempuan itu dia ada yang suaminya berbuat 100 kebaikan pada dia, satu aja salah, nah yang 100 tuh hilang, satu aja yang nampak. Ini satu sifat yang baik. Maka ini penyebab diantaranya, bahkan bukan diantara, ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa kenapa perempuan-perempuan itu banyak yang menjadi penghuni neraka, tapi tak semua. Kalau mereka betul-betul pandai bersyukur, berterima kasih, maka tentu sifat ini hilang dari mereka. Dan tak dipungkiri sebenarnya Bapak Ibu, jumlah laki-laki dengan perempuan itu memang jumlah perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan nanti menjelang hari kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan bahwa sampai satu orang laki-laki itu akan mengurusi keperluan 50 orang perempuan. Itu jelang kiamat itu sampai sebegitunya perbandingannya. Lah kalau sekarang dari zaman dulu memang jumlah perempuan itu pun persentasenya jauh berlipat-lipat dibanding laki-laki. Jadi seumpama masuk neraka banyak ya karena memang jumlahnya banyak. Memang jumlahnya banyak, tapi tadi janganlah kita menjadi orang yang akhirnya naudzubillah termasuk yang diputuskan masuk neraka. Dan memang jumlah perempuan-perempuan yang soleh itu juga jarang. Maka yang jarang itu mahal, jadilah kita menjadi orang yang mahal di antara perempuan-perempuan yang solehah. Lah ciri-ciri perempuan solehah itu tak akan mungkin dia itu menjadi wanita soleh kecuali juga belajar syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Allah, tak akan mungkin orang itu bisa berterima kasih syukur pada Allah kalau dia tak bersyukur pada manusia. Nah kebaikan-kebaikan apapun terutama di rumah tangga, sedikit kebaikan apapun yang dibagi oleh suami, pandai-pandai mensyukuri. Kalau sudah pandai bersyukur seperti itu, dia akan lebih mudah nanti bersyukur kepada Allah. Lah itu memang dari hadis Nabi itu yang Nabi sampaikan. Kemudian pertanyaan setelahnya, apa hukum memperingati hari ulang tahun lengkap dengan acara, hadiah, kado, kue ulang tahun, lilin, makan-makan, pesta? Ini bercampur pertanyaannya Bapak Ibu. Pada dasarnya memperingati hari ulang tahun itu diperbolehkan selagi di dalam memperingati itu tidak ada tasyabbuh dengan orang-orang non muslim.
Jadi ada tasyabbuh, memperingati ulang tahun tak ada salahnya. Nabi sendiri tadi memperingati. Cuma cara-cara memperingatinya itu jangan meniru-niru orang-orang kafir. Apa pula pakai tiup-tiup lilin? Tidak perlulah pakai tiup lilin. Kalau mau bagi-bagi kue silahkan, itu kan berbagi. Ada it'amut ta'am, berbagi makanan, bersedekah, tidak ada masalah. Jadi aslinya hukumnya mubah. Nah kalau memang ada sedekah di dalamnya, dapat pahala karena sedekahnya. Tapi yang paling penting tadi, dengan adanya memperingati kelahiran kita, harusnya kita tambah ingat kalau umur kita tuh berkurang, harusnya bertambah persiapannya kepada akhirat. Karena hakikatnya umur itu bukan bertambah, hakikatnya umur kita itu berkurang. Kalau sudah Allah putuskan misalkan umurnya 60, di Lauhul Mahfuz dicatat tuh umur si A 60. Nah, sekarang sudah memperingati ulang tahun 45, 15 lagi tinggal, bukan 45 umurnya, sisanya lagi yang kita pikirkan. Jadi memperingatinya atau merayakannya itu jangan meniru-niru tata cara orang-orang yang tidak Islam. Bahkan Bapak Ibu zaman sekarang ini ada pula yang namanya apa tuh, prank-prank gitu. Itu nggak Islami. Berapa banyak gara-gara prank itu dimasukkannya ke sungai, mati yang di sungai. Itu kan gara-gara tak Islami. Katanya merayakan gembira, oh itu bukan gembira, itu cilako orang jadinya. Jadi rayakan silahkan, buat dengan doa, zikir, berbagi, sedekah. Nah itu akan menjadikan kita itu malah memperbanyak pahala. Berbagi, sedekah. Ya kalau di sekolah-sekolah anaknya ulang tahun hari ini, sudahlah diumumkan di grup sekolah, hari ini ibu-ibu wali murid kelas 3B gak usah kirim makan ya, anak saya ulang tahun, kami yang ngurus makan satu kelas. Dapat pahala. Itu kan merayakan ulang tahun, berbagi makanan dan lain sebagainya. Jadi caranya itu yang tergantung. Kalau meniru orang-orang yang bukan Islam, man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, Allah akan golongkan dia dengan kaum tadi. Jadi membuat tapi tak perlu meniru orang-orang yang kafir dalam amal itu. Ini hanya 2 kertas nampaknya. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Tadi ada raja yang soleh dan alim dari Ustaz, ya. Yang ternyata dialah yang pertama memperingati Maulid Nabi. Tahunnya Ustaz, tahun berapa itu? Itu sebentar, saya lupa. Dalam kitab ini Haula Dzikrul Ihtifal bil Maulidin Nabawi yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saya lupa ya. Jadi karena lupa saya tak berani sebut tahunnya. Tapi kisah ini masyhur. Ini ditulis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tapi kalau zaman ini untuk sekedar mengetahui ya bisa aja lihat di Google. Raja Muzaffar yang memperingati Maulid Nabi itu di tahun berapa, itu akan ada. Saya lupa. Mohon maaf saya tak bisa jawab. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Ada? Ya, silakan Pak. Kita selalu kan berselawat kepada baginda Rasulullah. Banyak kalimat-kalimat selawat. Ya. Ketika kita akan mengamalkan mungkin dalam bentuk zikir atau apa itu yang paling tepat yang mana, Ustaz? Kalimat sholawat ya atau zikir? Sholawat ya. Selawat dijadikan zikir yang paling autentik. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bersolawat, mengirimkan rahmat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian dan kirimkan salam kepada Nabi. Jadi perintahnya dalam Al-Quran umum. Wahai orang beriman, bersolawatlah dan kirimkan salam kepada Nabi. Nah sekarang bentuk solawat itu seperti apa? Bapak Ibu, tak dipungkiri
dalam doa, dalam solawat itu ada namanya doa solawat yang ma'thur. Apa itu ma'thur? Ma'thur memang diriwayatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada doa yang ghairu ma'thur, doa yang bukan diajarkan langsung oleh Nabi. Mungkin ulama membuat bentuk sigot kalimat solawat, atau ada doa yang diajarkan oleh para ulama. Lah bagaimana kedudukan doa dan solawat ini Bapak Ibu dalam segi derajat? Tentu apa-apa yang ma'thur, yang ada di dalam hadis itu derajatnya adalah derajat yang paling tinggi. Nah kalau dalam solawat yang paling utama, solawat yang paling afdol adalah solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat paling utama. Ini namanya sholawat ma'thur. Ataupun doa tadi, ada doa-doa yang ma'thur, doa ma'thur yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Nah sekarang apa boleh membuat bentuk-bentuk solawat? Boleh, karena sahabat pun membuat bentuk solawat. Jadi solawat dibuat dan dirangkai oleh para ulama, boleh. Boleh tidak nanti mengamalkannya? Boleh, tapi dari segi derajat solawat Ibrahimiyah paling tinggi. Nah cuma kalau mau solawat, aslinya dalam Quran lafadznya umum. Kata Allah, yang penting kalian solawat dan salam pada Nabi. Nah minimalnya solawat itu sallallahu alaihi wasallam. Ini minimal ini. Itu sudah sempurna kalimatnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang khusus untuk Rasulullah secara umumnya dalil. Kalau nabi-nabi selain Rasulullah, maka kita mengucapkannya dengan alaihi salam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjurannya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang dalam Al-Qur'an seperti itu. Perintahnya tadi kan sallu alaihi wasallimu taslima, solawat dan salam. Maka nunaikan solawat salam tadi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu dalam Al-Qur'an Allah tuh secara umum memang cuma menyampaikan salam. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salam atas Nuh. Salamun ala Ibrahim. Salam atas Ibrahim. Salamun ala Ilyasin. Salam kepada Ilyasin. Salamun ala Musa wa Harun. Salam untuk Musa, salam untuk Harun. Maka nabi-nabi selain Nabi Muhammad umumnya Allah gunakan kata-kata salam saja. Maka kalau untuk nabi selain Nabi Muhammad mengucapkan alaihi salam cukup. Walaupun sebenarnya dalam segi kaidah penggunaan boleh dibalik. Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam boleh enggak? Boleh aja. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam boleh saja. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam boleh, tapi lafaz umum yang Allah gunakan hanya salam kepada Nabi secara umum sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz aslinya dalam Quran umum, yang penting solawat dan salam. Ini tanda longgarnya agama, maka bentuk kalimat solawat seperti apapun diperbolehkan. Tapi masalah keyakinan mana yang paling utama, tak bisa tidak, yang ma'thur itu yang paling utama, namanya afdol, paling utama. Jadi solawat Ibrahimiyah itu derajat level tertinggi. Mau solawat yang lain, ada namanya solawat Fatih, ada namanya solawat Nariyah, boleh enggak? Boleh aja, itu bagus. Dapat pahala solawat? Ya, karena dalam mengikuti perintah Al-Quran secara umum. Semoga bisa memberikan jawaban. Cukup? Ada yang lain? Nah, alhamdulillah. Saya kira cukup. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan sedikit adanya sesi tanya jawab. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf.
Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafarah majelis. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.